Iman dan takwa kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini termasuk kunci utama suksesnya pendidikan anak-anak kita. Kita selalu menjaga hubungan baik kita dengan Allah, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Kenapa jemaah sekalian? Karena 5 alasan. Yang pertama, anak akan mencontoh kita. Dan ini bisa jadi pendidikan yang paling efektif dibandingkan kita banyak bicara. Kita berikan contoh yang terbaik untuk mereka. Yang kedua, agar kita selamat dari murka Allah, yaitu murka Allah kepada orang-orang yang hanya bisa menasihati, tapi dia tidak amalkan nasihatnya. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat As-Saff, ayat kedua dan ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu, lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan? Sangat besar kemurkaan di sisi Allah apabila kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan. Tapi jemaah sekalian, jangan dipahami kalau kita belum amalkan nggak boleh kita nasihati anak kita. Tidak juga. Itu salah paham namanya. Karena kalau kita nggak amalkan, kita nggak nasihati dia juga, kesalahannya jadi 2. Tapi kalau kita nasihati dan kita belum amalkan, kesalahannya cuma 1. Misalkan ada seorang ayah yang belum bisa meninggalkan rokok karena lemah iman. Bukan berarti dia nggak boleh larang anaknya merokok. Wajib dia larang. Kalau tidak, dosanya jadi double. Dia nggak menasihati, dia juga melakukan perbuatan haram itu. Suatu perbuatan haram, kita sebagai orang tua, karena lemahnya iman kita belum bisa meninggalkan, tetap wajib kita larang anak kita melakukannya. Alasan yang ketiga, karena kesolehan orang tua adalah sebab Allah menjaga anak mereka. Dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam, yang Allah sebutkan di surat Al-Kahfi ayat ke-82, tentang kenapa Nabi Khidir alaihi salam Allah perintahkan untuk menegakkan pagar yang di bawahnya ada harta anak yatim. Maka anak yatim itu dijaga, harta mereka pun dijaga, sehingga apabila mereka telah dewasa, mereka bisa mengambil harta mereka sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan alasannya adalah wa kana abuhuma soliha. Orang tua kedua anak itu adalah orang soleh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, hufidha bisalahi abawaihima. Kedua anak itu dijaga karena kesolehan kedua orang tuanya. Dijaga dari keburukan dunia dan akhirat. Maka jemaah sekalian, inilah sebaik-baiknya penjagaan terhadap anak kita, yaitu kesolehan kita. Alasan yang keempat, agar doa kita diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita nggak bertakwa, itu akan menjadi penghalang doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Sebab di surat Al-Maidah ayat ke-27, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seseorang yutilus safar, melakukan perjalanan jauh. Asy'atha akbarah, penampilannya kusut masai lagi berdebu. Jadi jemaah sekalian, hadis ini berbicara tentang sebab-sebab doa lebih mustajab. Pertama, dia musafir. Yang kedua, penampilannya
penampilan musafir zaman dulu, kusut masai lagi berdebu. Maksudnya, dia tidak mementingkan dunia. Ini sebab doa kita lebih mustajab. Yamuddu yadaihi ila sama. Dia menengadahkan tangannya ke langit. Ini juga tambahan sebab doa lebih mustajab. Yang ketiga. Yang keempat, dia mengatakan ya Rob, ya Rob. Dia sebut nama Allah Rob. Ini tawassul namanya, dengan nama Allah. Ini juga sebab doa lebih mustajab. Yang kelima, doanya bukan sekali, diulang-ulangi. Ya Rob, ya Rob, artinya dia sering berdoa. Ini juga sebab doa kita lebih mustajab. 5 sudah dia punya. Subhanallah. Apalagi kalau dia lakukan di sepertiga malam yang terakhir, atau di hari Jumat, ba'da asar sampai maghrib, atau di antara adzan dan iqamah, atau ketika hujan turun. Ini adalah sebab-sebab waktu-waktu mustajab. Tapi bersamaan dengan itu kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haramun, makanannya haram. Wa mashrabuhu haramun, minumannya haram. Wa malbasuhu haramun, pakaiannya haram. Wa gudziya bil haram, dan dia tumbuh dari yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana bisa doanya dikabulkan? Kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, maka itu akan menjadi penghalang doa-doa kita untuk anak kita tertolak dan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jemaah sekalian, Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah, seorang ulama besar dari generasi tabi'in, bahkan para sahabat masih hidup, beliau sudah berfatwa. Beliau mengatakan, inni la usolli fa'adhkur waladi fa'azidu fi solati. Sesungguhnya ketika aku sholat sunnah, lalu aku teringat anakku, maka aku tambah sholat-sholat sunnahku. Baik tambah kualitasnya maupun kuantitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Ada 2 penafsiran ulama. Karena pertama, memperbanyak sholat sunnah berarti peningkatan dalam ketakwaan. Sehingga karena ketakwaan kita, Allah menjaga anak-anak kita. Yang kedua, karena makin banyak sholat berarti makin banyak sujud, dan itu adalah tempat terbaik untuk memperbanyak doa. Sebab Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Saat terdekat seorang hamba dengan Robnya ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Dan ini sulit pada sholat wajib, karena kita harus ikut imam. Maka kita manfaatkan sholat-sholat sunnah kita saat kita sholat sendiri untuk memperbanyak doa di dalam sujud. Ini 2 alasan mengapa para ulama salaf kalau sedang sholat sunnah teringat anak, dia tambah sholatnya. Kemudian alasan yang kelima, agar orang tua bisa memberi syafaat kepada anak. Seringkali orang tua mengharap syafaat anak, padahal orang tua pun kalau dia orang yang beriman dan bertakwa, bisa jadi dia yang beri syafaat kepada anaknya. Yang anaknya ini mungkin melakukan dosa-dosa sampai mati nggak bertobat, sehingga dia pantas masuk neraka, tapi selamat dengan syafaat orang tuanya. Atau anaknya masuk surga, tapi surganya rendah, orang tuanya lebih tinggi, maka orang tuanya bisa memberi syafaat sehingga anaknya bergabung dengannya. Sebagaimana dalam surat At-Tur ayat ke-21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan mereka dalam keimanan, maka
kami akan satukan mereka bersama keturunan mereka. Maksud ayat ini kata para ulama, orang tua yang beriman dapat memberi syafaat kepada anaknya yang beriman. Jadi iman adalah syarat utama. Maka apabila telah hilang keimanan, tidak ada harapan lagi mendapatkan syafaat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Malidzalimina min hamimi wala syafi'i yuta." Tidak ada bagi orang-orang zalim, yaitu orang-orang musyrik, orang-orang kafir, kawan setia dan pemberi syafaat siapapun yang akan ditaati, yang akan diizinkan memberi syafaat kepada mereka. Jadi ayat ini juga menunjukkan kepada kita pentingnya pendidikan keimanan kepada anak-anak kita, dan pokok keimanan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian, 5 alasan mengapa kesolehan orang tua berpengaruh besar terhadap suksesnya pendidikan anak.